Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua masih ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang mencari wajah Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kesempatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang mencari wajah-Mu. Satu tujuan kami Tuhan, hanya untuk meninggikan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami dengan urapan yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama Engkau yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi sama-sama katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat
Mari berapa banyak di antara engkau yang mengasihi Tuhan. Mari kita sekali lagi sembah Tuhan. Sekali lagi berikan pujian yang terbaik di hadapan Yesus. Berkatakan kasih-Mu di hadapan Tuhan. Oh, kiribia namanya se, kiribia larambo. Kiribia namanya se, kiribia namanya syakana namanya se. Kiribia namanya se, kiribia kuribia namanya si, kiribia namanya se. Kiribia namanya se, kiribia namanya sakana namanya si, kiribia namanya se. Hikimia namanya se, Yesus Tuhan, Yesus Raja, tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara
Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari, dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi melalui pewartaan firman Allah hari ini. Hari ini kita akan mengangkat tema yang kita harapkan akan menggugah semangat iman kita, akan membangun pengharapan kita, sekalipun barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menghadapi pergumulan yang terberat sekalipun. Hari ini kita akan mengangkat tema berani mempercayai Tuhan. Mari kita akan mengawali dengan ayat firman Allah yang kita ambil dari Mazmur 56 ayat 4 dan ayat 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang mempercayai Tuhan Allah. Di saat situasi dan kondisi normal, keluarga semua baik-baik, usaha semua berjalan sukses, semua kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi dengan baik, dan hubungan dengan relasi-relasi kita semua berjalan harmonis. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, banyak orang akan berani berkata, aku percaya kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat situasi dan kondisi berbalik 180 derajat, seperti yang pernah dialami oleh Daud. Saudaraku sekalian, Daud kita kenal adalah seorang panglima yang banyak dihujani dengan sanjungan. Berbagai pihak mendukung dia. Hidupnya penuh dengan sukacita, keluarganya diberkati. Dia seorang panglima perang yang serba sukses. Tapi di luar dugaan, semua keadaan dan situasi berbalik 180 derajat. Ketika Saul yang adalah mertuanya, bahkan dia adalah rajanya, dia iri, dengki, dan kemudian berupaya mengejar dan membunuh Daud. Semua keindahan, semua kedamaian berbalik menjadi semua yang buruk dan menjadi situasi yang sangat menakutkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ini bisa terjadi kepada siapa saja. Semula orang mungkin menghadapi pengalaman-pengalaman yang indah, menarik, usaha lancar, income berjalan bagus dan semakin meningkat, hubungan keluarga harmonis, hubungan dengan para relasi kerja baik-baik saja. Tiba-tiba karena satu dan lain hal berubah, berbalik 180 derajat, dan semuanya nampak menjadi gelap dan buruk. Dalam situasi yang demikian, berkata aku percaya kepada Tuhan bukanlah satu hal yang mudah. Banyak orang kemudian justru memberikan hati dan pikirannya didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan. Di mana Allah berada? Apakah Allah masih sanggup melindungi? Apakah Allah masih mengasihi? Apakah Allah bisa memberkati? Apakah Allah bisa memulihkan? Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di hati dan pikiran demikian seringkali ditunggangi oleh iblis untuk melemahkan kita, membuat kita putus asa, membuat orang bahkan bisa undur dan meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, semakin orang menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, berarti dia sedang mengambil keputusan memilih mendekat kepada masalah-masalah baru yang kemungkinan sulit ditemukan jalan keluarnya. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana dalam situasi kritis, situasi yang paling sulit, kemudian kita bisa tidak dikuasai ketakutan,
tidak dikuasai keputusasaan. Mari kita belajar dengan apa yang diambil oleh Daud pada waktu dia menghadapi krisis yang berat. Keputusan dan reaksi apa yang diambil oleh Daud? Mari kita belajar dengan dia. Di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5 yang merupakan ayat pembuka tadi, di situ Daud menyatakan statement imannya. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan ketakutan yang membuat putus asa dan melihat segala sekeliling kita ini nampak gelap, tidak ada harapan. Caranya ialah mempercayai Tuhan. Inilah hal yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban bisa muncul, karya Allah yang tak terduga bisa muncul di balik setiap pergumulan hidup kita jika kita berani mempercayai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa dalam situasi kritis, situasi yang sangat mendesak, Daud mampu tetap mempercayai Tuhan Allah? Ada hal yang besar yang perlu kita belajar, yang merupakan dasar percaya dan iman Daud kepada Allah. Yang pertama, saudaraku sekalian, Daud mengenal pribadi Allah secara benar. Daud mengenal Allah sebagai pribadi yang sangat setia dan mengasihi para setiawan. Dalam Mazmur 31 ayat 23 dikatakan di sana, Tuhan mengasihi orang-orang yang setiawan. Saudara, dan ini dikonfirmasi oleh penulis surat Ibrani yang ditulis dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian P. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bicara kesetiaan. Daud yang berikut mengenal Allah sebagai Allah yang jujur. Allah memiliki integritas yang sempurna. Kalau Allah berkata, Allah melakukan. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menggenapi. Tidak ada dusta di dalam diri Allah. Ini Allah yang dikenal oleh Daud. Yang berikut, saudaraku, Daud mengenal Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Dan kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan tak terbatas, mengatasi segala kuasa. Dan kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh kemustahilan. Daud mengenal Allah yang sanggup melindungi keluarga Nuh dan semua yang beserta dengan dia dari kebinasaan oleh karena air bah. Daud mengenal Allah yang memanggil, melindungi, memelihara dan memberkati Abraham, Ishak, Yakub. Saudaraku, Daud mengenal Allah yang memanggil Musa memimpin jutaan umat keluar dari Mesir. Saudaraku, dengan karya-karya ajaibnya Allah melindungi, menyertai dan memberkati mereka dengan cara ajaib. Saudaraku, Allah yang penuh kuasa inilah yang dikenal oleh Daud. Di dalam Yesaya 41 ayat 18 dan 19, Allah bisa berkarya melewati batasan-batasan hukum Allah. Di tengah-tengah padang gurun Allah bisa membuat telaga. Di puncak bukit batu Allah bisa mengeluarkan mata air yang berbual-bual. Dan saudaraku sekalian, itulah Allah yang dahsyat. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, ini menunjuk Allahnya Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Allahnya Daud
yang 2000 tahun yang lalu menjelma menjadi manusia, memakai nama diri Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang setia, Allah yang jujur, Allah yang memiliki kuasa tak terbatas. Itulah yang kita sembah. Dia tetap sama. Ini menjadi fondasi penting kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, fondasi yang dibangun, diletakkan Daud menjadi fondasi kepercayaannya kepada Tuhan, karena Daud memiliki banyak pengalaman ajaib yang terjadi oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Daud pernah mengalahkan beruang, mengalahkan singa, mengalahkan Goliat saat dia memegang, saudaraku, kepemimpinan, menjadi pemimpin perang. Kemanapun dia pergi selalu meraih kemenangan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah Daud, dia berkemenangan dalam segala medan pertempurannya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ini adalah karya otentik, tidak dapat disangkal. Ini sebuah fakta yang tidak tersangkalkan. Tentu Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya pernah mengalami keajaiban-keajaiban yang diberkati oleh Tuhan. Karya-karya Tuhan yang ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah mengalami, sebagian sedang mengalami, dan yang lain pasti akan mengalami sejauh kita berani mempercayai Dia. Nah, saudaraku sekalian, inilah pelajaran berharga bagi kita saat kita berkumpul. Nah, dampak berani mempercayai Tuhan, saudaraku, luar biasa. Untuk Daud yang pertama, Daud, saudaraku sekalian, memiliki integritas ibadah yang tidak tercemar dan tidak tergoyahkan. Mazmur 56 ayat 13, di situ Daud berkata, "Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu." Daud memiliki ibadah yang tak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi yang berubah. Konsisten dalam komitmen ibadah. Yang kedua, Daud mengalami pemulihan hidup, bahkan peninggian yang hebat. Dalam Mazmur 56 ayat yang ke-14, di sana berkata, "Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Ini bicara pemulihan. Bahkan Daud ditinggikan. Saul yang membenci dia, Saul yang mengupayakan untuk membinasakan Daud, saudaraku sekalian, justru dibalik oleh Allah. Saul sebagai raja pada akhirnya dibuang oleh Allah, dan Daud diangkat bukan hanya kembali menjadi panglima perang, tetapi dia menjadi raja di negeri Israel. Luar biasa, saudaraku sekalian. Itu sebabnya sekiranya Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bergumul berat, jangan takut, jangan putus asa. Ada pesan penting buat kita dalam pewartaan firman ini sebelum kita akhiri. Dalam Amsal 16 ayat 20 berkata, "Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Bapak Ibu Saudara sekali, ingin kebaikan Allah, ingin kebahagiaan ilahi, memperhatikan firman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan diri
Barangkali di rumah tidak ada anggur dan roti yang sebagaimana biasa kita pakai di gereja. Bapak Ibu bisa menggantikan anggur dengan teh atau sirup, menggantikan roti mungkin dengan roti-roti biasa yang ada di rumah. Mari kita persiapkan dengan baik. Mari kita akan bersiap untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan untuk mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, mari kita mendengar bagian firman yang akan saya bacakan ini. Dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segenap firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pada saat kami bergumul berat dan ketakutan terhadap tantangan, sesungguhnya Tuhan tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan yang sangat berharga ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara dan saudari kami yang telah mendengar firman-Mu dan percaya dalam berbagai pergumulan mereka. Kiranya Tuhan hadir, menguatkan, menghibur, menolong, memberkati, dan memberi kemenangan. Kami percaya Engkau selalu tepat waktu menolong dan memberi kepada kami anugerah kemenangan. Pada saat yang berharga ini pula, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negeri kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan selalu menopang dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas, sehingga Indonesia tetap kuat, penuh damai, makmur, maju, menjadi berkat bagi banyak bangsa lain, dan memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah kita ini, mari kita angkat tangan kita bersama dan membuka hati
terima berkat termeterai dalam hidup kita bersama. Sesungguhnya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat turun dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memenuhi hidup saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Immanuel.